بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman seislam yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan telaah kita tentang Al-Fatihah sebagai pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati. Setelah hati kita ketuk dan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kesadaran bahwa Allah itu ada dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kesadaran bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dan kita hanya bagian kecil daripada alam semesta itu. Diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dididik oleh Allah, dan khusus orang-orang yang beriman diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengetuk pintu hati berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, tidak bisa berbuat apapun, beraktivitas apapun, walaupun kita menguasai ilmu pengetahuan yang canggih, tapi tanpa rahman Allah kita tidak bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Akhirnya sampailah kepada ayat berikutnya. Pengetuk pintu hati berikutnya adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Hati seorang yang beriman hendaknya merasa terketuk, merasa terbuka dengan penuh kesadaran bahwa apapun dan berapapun yang kita punya, semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Maliki Yaumiddin hendaknya kita pahami yang pertama adalah bahwa hari kiamat itu pasti datang. Inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Datangnya hari kiamat melalui satu proses. Proses yang pertama adalah proses kematian. Berulang-ulang kita mendengar firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa semua akan merasakan mati. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang diberikan umur terbatas, batasan menurut ukuran Allah. Wallahu alam, kita tidak tahu berapa bagian umur usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita harus sadar bahwa hari kiamat pasti datang melalui satu proses. Yang pertama adalah proses kematian. Yang kedua, ketika orang itu sudah meninggal, ketika orang itu sudah mati, maka kemudian ada yang harus kita buka pintu hati kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal jasad yang diberikan oleh Allah, orhan tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita pun harus nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri yang diamanatkan oleh Allah kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kemudian itu pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
konsis atau tidak terhadap ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita juga semuanya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketuk pintu hati kita. Setelah kita meninggal, maka kemudian akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti aku akan tanya, pasti akan ditanyakan perihal nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, dari Maliki Yaumiddin hendaknya juga dijadikan pengetuk pintu hati kita. Kita sadar bahwa kita bakal mati, kita bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian berikutnya, ketika kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala furoda, masing-masing, tidak ada satupun manusia yang ketika dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita, mempertanggungjawabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu, kemudian ada yang bantu. Tidak ada satupun yang bantu. Masing-masing menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi, dilahirkan di muka bumi masing-masing, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan oleh Allah secara pribadi, furoda, masing-masing. Pada saat itu orang tua lari dari anaknya, sebaliknya anak lari dari orang tuanya, saudara suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, saudara-saudara sudah tidak berlaku lagi dengan pertalian persaudaraan. Ini yang harus menjadi kesadaran kita, pengetuk hati kita dari firman Allah surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dan pada akhirnya pemahaman dan yang harus kita ketuk hati kita buka hati kita dengan Maliki Yaumiddin adalah bahwa Allah hanya menyediakan tempat. Orang yang baik akan mendapatkan balasan dengan yang lebih baik, itulah yang disebut dengan surga. Dan kemudian Allah akan menempatkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang yang zalim, orang yang khainin, ya pengkhianat-pengkhianat, wal mukadzibin, orang-orang yang pendusta-pendusta, wal mutakabbirin, orang-orang yang pada sombong, apalagi orang yang membenci Islam dan umat Islam, membenci Allah dan Rasulnya, semuanya bakal dikembalikan oleh Allah. Summa radadnahu asfala safirin, akan dikembalikan oleh Allah pada tahapan yang amat sangat hina, yang sangat rendah. Itulah kehidupan neraka. Dalam wa'idnya Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang musyrik dari mana saja, ahlul kitab, mereka itu semuanya bakal dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dan Allah menyatakan itu dah seburuk-buruk manusia. Kembali dari Maliki Yaumiddin, hendaknya hati kita ketuk, hati kita buka. Sadar bahwa kita bakal mati, sadar bahwa kita bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sadar bahwa ketika kita menghadap kepada Allah tidak ada satupun personil yang membantu kita, tapi furoda, kita masing-masing menghadap dan mempertanggungjawabkan amal kita. Dan kemudian pada akhirnya Allah menyatakan bahwa orang yang baik bakal ditempatkan oleh Allah di tempat yang lebih baik, mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat. Dan kemudian orang yang jahat bakal dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
aku sediakan kepada hambaku yang soleh, yang soleha, sesuatu keadaan yang belum pernah, ya, pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia di dunia, belum pernah, ya, sesuatu suara merdu yang belum pernah didengar oleh telinga manusia di dunia, dan kemudian belum ada satu kenikmatan yang pernah dinikmati oleh manusia di dunia. Semuanya ini adalah ada di dalam surganya Allah. Tetapi begitu sebaliknya orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang berbuat baik, iman dan amal soleh akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga, maka kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang khianat, orang-orang yang pada sombong akan dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka. Di dalam neraka itu dinyatakan oleh Allah asfala safilin, tempat yang amat sangat hina. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan Maliki Yaumiddin, setiap hamba Allah hendaknya, ya, dan hendaknya pada waktu mengucapkan Maliki Yaumiddin, apakah itu di dalam sholat, apakah itu di luar sholat, dalam konteks apapun, hendaknya muncul kesadaran bahwa kita bakal kembali kepada Allah. Hanya ada dua balasan Allah. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik, itulah kehidupan surgawi. Dan kemudian orang-orang yang jahat akan dikembalikan dalam tahapan yang amat sangat rendah, itulah yang terkenal dengan nar atau neraka. Hanya ada dua pilihan. Ketika kita Maliki Yaumiddin, Allah sudah memberikan satu peringatan, manusia bakal mati, manusia bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Manusia akan menghadap kepada Allah dengan furoda, dengan masing-masing tanpa bantuan siapapun. Hanya ada dua tempat balasan yang disediakan oleh Allah, surga atau neraka. Tinggal ada dua pilihan. Kita pilih yang mana. Kita harapkan kaum muslimin muslimat yang menyimak acara ini, menyimak YouTube ini, diharapkan semoga mendapatkan hidayah dari Allah untuk berpihak kepada jalur kanan, jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita jauhkan diri kita dari jalur kiri, jalur yang akan mendatangkan madarat, jalur yang akan mendatangkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, apakah itu di dunianya atau di akhiratnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sadar kita bagian dari alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, sadar bahwa kita tidak akan bisa beraktivitas tanpa rahmatnya Allah. Sadar bahwa kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu harapan kita tentunya kita menjadi hamba Allah yang dengan setiap kali membaca suratul Fatihah, maka kemudian muncul kesadaran kita, sadar bahwa sesungguhnya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya sering kita ketika mendengar berita duka, ada sahabat kita, ada teman kita, ada tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, spontan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk yang meninggal. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah untuk yang ditinggal. Apakah keluarganya, apakah tetangganya, apakah saudaranya, apakah teman kerjanya, siapapun, sebenarnya ucapan itu adalah untuk mengingatkan kita. Sesungguhnya kami milik Allah, bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
nggak ada kaitannya ya, nggak ada hubungannya dengan orang yang sudah meninggal. Sebenarnya itu adalah ucapan ya, ucapan untuk mengingatkan orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kali itu pada waktu kita mendengar berita saudara kita, teman kita, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita pun harus sadar suatu saat kita juga akan dipanggil oleh Allah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau toh kita harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.